di mana didukung oleh puluhan partai politik yang menamakan Koalisi Indonesia Maju Plus, dan bahkan juga didukung oleh mantan presiden yang mempunyai tingkat kepuasan kinerja lebih dari 80% dan bahkan didukung oleh Presiden Prabowo, tetapi juga tidak bisa mengkerek elektabilitas dari Ridwan Kamil. Entah ini fenomena apa yang terjadi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menurut saya ini ya yang keren. Saat ini ada hasil survei terbaru ya dari Pilkada DKI Jakarta. Dan pasti juga Anda penasaran siapa yang mendapatkan elektabilitas tertinggi di hasil survei dari SMRC. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Walaupun kalau kita lihat pada saat lalu ya, Ridwan Kamil itu bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Terlihatlah makan malam bersama Pak Prabowo Subianto. Terus besoknya bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Walaupun sudah didukung setidaknya oleh Pak Prabowo dan juga mantan Presiden Joko Widodo, tetapi tidak bisa ya mendongkrak elektabilitas dari Ridwan Kamil. Terbukti setelah bertemu dengan mantan presiden dan bahkan juga presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, Ridwan Kamil justru stuck. Elektabilitasnya berada di angka 37,4%. Nah, bayangkan saat ini Pramono dan Bang Dul mendapatkan elektabilitas di angka 46%. Bayangkan loh, 46%. Kurang ya sekitar 5% lagi, sudahlah di DKI Jakarta pasti akan terjadi satu putaran. Ini sangat mengejutkan sekali, di mana didukung oleh puluhan partai politik yang menamakan Koalisi Indonesia Maju Plus, dan bahkan juga didukung oleh mantan presiden yang mempunyai tingkat kepuasan kinerja lebih dari 80% dan bahkan didukung oleh Presiden Prabowo, tetapi juga tidak bisa mengkerek elektabilitas dari Ridwan Kamil. Entah ini fenomena apa yang terjadi. Begitu juga kalau kita lihat di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah walaupun sudah di-endorse secara langsung oleh Pak Prabowo Subianto, pasti Anda juga penasaran ya hasil surveinya itu seperti apa. Saya juga sangat penasaran sekali, dan semoga sajalah hasil survei dari SMRC dan lembaga survei lainnya itu ya beberapa hari kemudian akan mengeluarkan hasil riset surveinya ya minggu-minggu inilah. Saya sangat penasaran sekali apakah berdampak terhadap elektabilitas dari yang didukung seperti pada saat lalu Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Kalau kita lihat juga dari survei Litbang Kompas, tingkat elektabilitasnya itu unggul tipis, yaitu yang tertinggi Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sangat wow sekali lah. Bayangkan loh, padahal PDIP itu dikeroyok ya. PDIP satu-satunya partai yang dikeroyok di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta dan juga di Jatim. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, dapat info survei SMRC terbaru Pilgub DKI. Mas Pram, Bang Dul elektabilitasnya naik lagi dari 41% ke 46%. Akan rilis yang ini. Selangkah lagi kita menuju menang satu putaran. Pertahankan, jangan sebar hoax dan fitnah. Dukung orang baik dengan cara baik, coblos nomor 3. Kalau kita lihat dari sini, yang sebelumnya 41,6%, saat ini menjadi 46%. Dan Ridwan Kamil berada di 37,4%, sekarang 39,0%. Wah, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali lah, sangat mengejutkan sekali. Elektabilitas Pramono dan Rano Karno itu justru naik mentereng, bahkan setiap minggu elektabilitasnya terusan naik. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Alhamdulillah kabar baik, coblos nomor 3 dari seruan H7. Yuk warga DKI Jakarta, wujudkan Pramono Rano menang satu putaran. Coblos nomor 3. No ragu, no debat, ini paling hebat buat Jakarta. Aku kok masih yakin RK yang menang, Mbak. Kenaikan elektabilitas RK relatif konsisten dan stabil. Yang mana kenaikan relatif konsisten dan stabil? Kalau kita lihat elektabilitas Ridwan Kamil pada hasil survei di DKI Jakarta itu justru menurun. Pada saat lalu 58, 51, terus 40.
4%, saat ini berada di 36%, di 39%. Ya naiknya tipis sekali. Bila hasil survei ini akurat, analisa aku membaca grafiknya, kemungkinan peningkatan suara Mas Pramono Rano bersumber dari undecided voters, sesuatu yang sifatnya temporer dan dadakan. Ya nggak apa-apa sih. Yes, mengingatkan untuk selalu waspada, ngimpi mah bebas, biar ono makin gak bisa gerak. Tanggal 27 November coblos nomor 3. Wow, bayangkan tanggal 27 November itu sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya, kurang dari 2 minggu lagi. Jadi memang sangat deg-degser ya, apakah akan berjalan sesuai rencana dan lain sebagainya. Nah bahkan walaupun elektabilitasnya tidak naik, walaupun didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Presiden Pak Prabowo Subianto, tetapi ini malah masih menjadi dinamika ya, terlebih di DPR. Bahkan dari Komarudin PDIP bersuara keras, 2 presiden turun gunung. Wah, memang pada saat lalu sangat mengejutkan sekali ketika Pak Prabowo tiba-tiba mengendorse Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Sangat mengejutkan sekali. Dan itu ketika Pak Prabowo Subianto sudah terbang untuk berkunjung ke luar negeri. Tiba-tiba video itu muncul. Sangat mengejutkan dan menurut saya itu sudah sangat vulgar sekali ya. Tetapi ya kita lihat, semoga saja elektabilitasnya ya malah turun. Karena masyarakat sudah semakin cerdas ya. Masyarakat semakin cerdas karena yang dilihat itu adalah program-program pemimpin yang dekat dengan rakyat. Menurut saya itu poin yang paling utama. Dekat dengan rakyat, otomatis lah ketika besok menjabat sebagai gubernur misalnya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang setidaknya pro dengan aspirasi dari masyarakat. Menurut saya itu yang penting. Nah bahkan juga dikomentari oleh Muhammad Sobri, langsung lantik saja si Lutfi, nggak usah pilkada, kalau mau hancurin demokrasi nggak usah basa-basi. Bahkan kalau kita lihat dari Tempo ya, dukungan Presiden Prabowo kepada Ahmad Lutfi Takyaksin melanggar undang-undang pilkada. Cawe-cawe Prabowo itu bisa menyelamatkan elektabilitas Ahmad Lutfi yang rontok. Apakah benar demikian ya? Meski telah resmi menjadi Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto rela terbang ke Solo untuk menemui mantan Presiden Jokowi. Keduanya bertemu di Angkringan Oma Semar, Laweyan pada 3 November. Keduanya berbincang perkembangan terbaru pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Ya memang, endorse dari Pak Prabowo pada saat lalu ke Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama. Bahkan ada yang menyebut tindakan Pak Prabowo mengendorse Ahmad Lutfi dan Gus Yassin secara terang-terangan itu melanggar undang-undang pilkada dan lain sebagainya. Memang sih seharusnya menjadi presiden itu ya sudah milik rakyat Indonesia. Seharusnya Pak Prabowo itu tidak melakukan mendukung kepada calon cagup cawagup tertentu pada pilkada serentak dan harus dijaga kenetralannya. Memang pertanyaan dari netizen ini sangat realistis sekali lah. Apakah Pak Prabowo Subianto itu ditekan oleh Pak Jokowi misalnya? Ya memang pertanyaan berdasar seperti itu karena Pak Prabowo Subianto pada saat lalu itu terbang ke Solo dan bahkan di situ ada mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Tiba-tiba dengan baju yang sama, setelah Pak Prabowo terbang ke luar negeri, video tersebut muncul dan viral. Itu sangat mengagetkan sekali sih. Ya tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.